Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, teknisi nomor 21, solusi untuk segala urusan duniawi Anda. Nah, kali ini kami akan membahas atau menjawab pertanyaan yang masuk pada channel YouTube kami pada postingan mengenai lampu meteor yang bermasalah. Nah, ini ada beberapa komentar atau pertanyaan dari teman-teman yang coba akan kami jawab ya. Yang pertama itu dari Purnomo Adn ya. Bang, kalau tiba-tiba mati masalahnya apa ya? Nah, kalau tiba-tiba mati itu masalahnya sih ada beberapa. Yang harus dicek pertama adalah power input, terus power outputnya dari driver. Nah, itu yang pertama. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut ya. Dan ada juga dari Mas Han ya. Punya saya normal, tapi tidak bergiliran hidup terus lampunya. Nah, jika nyala normal tapi tidak bergiliran seperti ini, tidak jatuh dari atas ke bawah, itu ada beberapa. Yang pertama itu mungkin karena ada tegangan yang drop atau ada yang short pada dalam lampu, dan intinya itu ada masalah di IC-nya. Nah, IC yang menggerakkan lampu LED ini, yang menyalakan berurutan, ini ada masalah di situ. Bisa karena tegangan input IC tersebut bermasalah, yang seperti yang kami posting sebelumnya, dia berkedipnya cepat seolah-olah nyala terus, kemudian ada di tabungnya lembab sehingga tidak melewati IC, tegangannya langsung ke lampu LED. Nah, kami akan coba menerangkan secara detailnya. Nah, sebelum kita akan mengecek langsung lampunya, saya akan menerangkan dulu rangkaian dengan gambar ya, supaya kita lebih tahu apa saja yang harus kita cek. Nah, yang pertama di sini ada catu daya atau input, ini colokannya. Inputnya dari listrik rumah itu 220 volt AC ya. Terus ini drivernya. Nah, ini driver ini tidak menggerakkan lampu turun dari atas ke bawah, tidak. Dia driver ini hanya power supply, mengubah tegangan AC 220 menjadi DC sesuai dengan spek dari lampu. Nah, kebetulan spek lampu yang kami beli ini 7 volt ya. Jadi output dari drivernya ini, output dari driver itu 7 volt. Bisa dilihat dari kardusnya ya. Dari kardus di sini ada keterangan 7 volt di kardusnya. Nah, terus di sini juga ada keterangan di lampunya itu ada label 7 volt. Nah, berarti input dari lampu itu 7 volt. Kemudian di sini ada soket ya. Dari output driver dan input lampu itu ada soket yang menghubungkan. Nah, kemudian ada lampu itu sendiri. Di lampu itu sendiri ada IC ini. Nah, ini ada IC-nya. Nah, IC inilah yang mengontrol lampu bisa kedip atau nyala dari atas ke bawah secara bergantian seolah-olah menjadi meteor jatuh. Kemudian ada lampu LED itu sendiri ya di tengah. Nah, ini tabungnya. Tabung lampu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, punya saya tiba-tiba mati, bisa dicek dulu apakah tegangan input atau dari stop kontak tersebut yang 220 volt ini ada atau drop. Nah, karena setiap peralatan listrik itu ada tegangan ambang batasnya. Seperti driver ini, mungkin tegangannya itu 150 atau sampai 220 atau lebih, kurang lebih seperti itu. Contohnya kalau di bawah 150 berarti driver ini tidak bisa mengeluarkan output menjadi 7 volt sehingga lampu ini tidak menyala. Kedua, jika tegangan ini oke, bisa dicek di output drivernya. Nah, di sini dicek karena ini drivernya outputnya 7 volt sesuai dengan spek lampunya. Jika dicek di sini 7 volt berarti ini oke. Berarti kita cek di sini. Nah, di sini ada
soket lagi ya, ada soket lagi. Di sini kita cek, jika tegangan tidak ada berarti sambungan soket ini bermasalah. Nah, kemungkinan seperti itu karena tiba-tiba matinya seluruh, bukan satu lampu ya. Kemungkinan ada masalah di sini jika di sini tidak ada tegangan 7 voltnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, nyala tapi tidak berurutan, nyala terus. Punya dari penanya yang kedua itu. Nah, yang menggerakkan atau yang mengontrol lampu itu nyala berurutan itu adalah IC ini. Nah, kemungkinan besar di IC ini bermasalah. Nah, bisa jadi tegangan input dari IC, berarti tegangan inputnya 7 volt ya. Volt DC mengalami masalah di sini driver atau di sini drop. Atau yang seperti yang video saya pertama itu ada masalah di sini. Nah, itu ngefong ya atau bad contact sehingga tegangannya drop sehingga ini seolah-olah nyala terus. Yang kedua, di dalam IC ini atau di dalam tabung ini, dalam tabung IC-nya lembab sehingga nge-short. Jadi tegangan input 7 volt ini langsung ke LED ini sehingga nyala terus tanpa melewati controller ini. Nah, untuk IC ini sendiri, IC ini kemungkinan karena saya cek nameplate IC-nya tidak ada, kemungkinan ini adalah IC NE55, yaitu IC timer atau waktu, IC untuk PWM dan untuk lampu flip-flop. Ini 8 pin. Nah, kemungkinan IC ini yang dipakai. Karena nyalanya, pertanyaannya itu semua lampunya ini nyalanya sama, kemungkinan sih IC-nya oke. Nah, indikasinya itu tegangan input IC ini drop dan ada tabung yang masukkan air lembab. Nah, coba dicek apakah tabungnya itu masukkan air atau tegangan inputnya itu tidak normal atau drop. Nah, berikutnya kami akan mencontohkan atau mempraktekkan dengan lampu yang aktual. Nah, berikutnya kami akan mempraktekkan atau menerangkan secara praktek ya, menggunakan avometer untuk mengecek tegangan-tegangan yang kami sebutkan tadi di papan ya. Yang pertama, untuk mengecek tegangan input, ini tegangan inputnya yaitu 220 ya. Kita cek menggunakan voltmeter. Ini sudah jelas ada tegangannya karena ini udah nyala ya. Kita hanya membuktikan saja. Nah, seperti ini tegangannya 226 ya. Berarti tegangannya masih oke karena 220 plus minus 10% biasanya. Nah, berarti tegangan ini masih oke. Nah, untuk berikutnya ini drivernya ya. Dari sini tegangan input, ini drivernya. Tegangan inputnya 220, output drivernya tadi 7 volt. Nah, biasanya itu ada pin seperti ini, pin soketnya seperti ini. Nah, ini bisa dibuka, nanti kita cek tegangannya itu kalau oke berarti 7 volt. Kita matikan dulu. Nah, seperti ini soketnya, tinggal kita cabut saja. Nah, ini drivernya. Nah, ini tegangannya 7 volt. Kita select ke DC dulu ya, atau ke auto. Nah, tegangannya 7,6 volt DC. Berarti driver ini oke. Kalau ini oke, berarti masalahnya bukan di driver. Kemungkinan soket ini yang tidak nyambung ya, kurang tidak connect. Nah, ini ada juga soket yang di ujung tadi ya. Jika ini sudah di connect, ini oke, tapi di ujung yang tidak ada berarti ada masalah di soket atau di kabelnya. Nah, untuk tipe tegangannya atau spek tegangannya ada di sini ya. Nah, di sini ini yang di lingkar hitam 7 volt. Biasanya ada di sini atau di kardusnya juga ada. Ada juga yang seperti ini, tidak ada soketnya. Ini drivernya, tidak ada soketnya. Bagaimana cara pengecekannya? Kita buka aja nih di sininya. Jadi kita buka, kita cek langsung di dalamnya. Nah, kita buka dulu. Kita cari yang mudah dibuka ya.
Nah, tinggal buka aja nih tutup karetnya, nanti kalau sudah mau dipasang kita lem lagi, lemnya mudah dilepas ya. Seperti ini kan karet. Nah, kita copot seperti ini. Nah ini tegangan input LED-nya ya, 7 volt ini plus, ini minus DC. Nah, ini IC-nya. Nah, ini saya lihat tidak ada spek IC-nya ya. Kemungkinan ini IC yang saya sebutkan tadi, NE55 ya. NE555. Nah, bisa dicek di sini tegangannya. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini tegangan. Bisa dicek di sini. Nah, bisa lihat di situ tegangannya 6,5 ya. Masih bagus seperti tegangannya. Cara mengecek tegangan seperti itu. Kalau tadi kasusnya mati total, berarti kita cek tegangan input, tegangan soket, dan tegangan di ujung tadi. Bila tidak ada salah satunya, berarti itu masalahnya ada di soketnya. Kalau sudah di inputnya tidak ada, berarti ada di masalah stop kontaknya. Seperti itu. Untuk yang nyala terus bisa dicek di output dari IC-nya ini. Kalau dia secara offline tidak bisa, cara online ini bisa cek. Nanti dia akan berkedip ya. Tegangannya itu akan mati nyala. Berarti IC-nya oke, seperti itu. Kalau tidak nyala terus yang saya katakan tadi, berarti kemungkinan ada short di sini, lembab di tabungnya sehingga ini short, atau tegangan inputnya di sini tadi drop, tadi tegangannya 6, ini masih bisa jalan. Coba dicek, kemungkinan seperti kasusnya yang video yang saya upload pertama, itu tegangannya drop, ini seolah-olah nyala terus. Nah, seperti itu. Nah, untuk menutupnya kita tinggal tutup lagi seperti ini, nanti kita lem supaya tidak kemasukan air. Nah, demikian dari kami, teknisi nomor 21. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.